Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Febrina Maharani dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 28 dan nomor ujian 125. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal prakarya dan kewirausahaan dengan judul Penerapan Teknologi Mikrocontroller pada Budidaya Tanaman Anggrek. Langsung saja ke latar belakang. Pada masa pandemi COVID-19, berbagai wilayah di Indonesia maupun dunia pastinya menerapkan lockdown, yakni penerapan akses masuk dan keluar wilayah. Masyarakat tentunya harus melakukan upaya mandiri untuk mengatasi keterbatasan tersebut, sebab waktu akan terasa lebih lama dari biasanya karena minimnya kegiatan yang bisa dilakukan, terlebih lagi aktivitas di luar ruangan. Budidaya tanaman hias pun dapat menjadi pilihan yang sangat strategis karena bermanfaat untuk rekreasi, ekonomi, dan lingkungan di masa pandemi. Budidaya anggrek sendiri menjadi salah satu jenis budidaya tanaman hias yang banyak diminati oleh para penggemar bunga, yang juga dapat dijadikan sebagai bisnis yang menjanjikan. Namun, bisnis budidaya tanaman anggrek ini tidak dapat berjalan maksimal jika masih menggunakan cara manual dalam menjaga kelembapan dan nutrisinya. Hal ini pun berhubungan dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi saat ini yang mendorong manusia untuk terus berpikir lebih kreatif, tidak hanya dalam menggali penemuan baru, tapi juga dalam memaksimalkan kinerja teknologi yang ada dan terus berinovasi untuk meringankan kerja manusia pada kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan teknologi otomatis sudah sedemikian maju sehingga penggunaan aktivitas sehari-hari bisa dilakukan secara otomatis karena manusia tidak selamanya akan menggunakan cara konvensional. Ketika otomatisasi dapat dilakukan dengan terus-menerus, tanpa mengenal waktu, hal ini dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk membantu mengerjakan pekerjaan yang bersifat rutinitas. Berkaitan dengan itu, saat ini terdapat kemajuan teknologi yang berupa sebuah komputer kecil yang dapat membantu manusia untuk mengerjakan hal-hal yang bersifat rutinitas, dan alat ini disebut sebagai microcontroller. Dalam bidang pembudidayaan tanaman hias seperti anggrek, kita dapat memanfaatkan teknologi modern ini untuk mendapatkan hasil tanaman yang jauh lebih baik dari sebelumnya, serta dapat memperoleh efisiensi waktu secara maksimal. Pada bidang pembudidayaan tanaman hias ini, ketersediaan air sangatlah penting, karena tanaman tidak bisa hidup dan berkembang dengan baik jika air pada tanah tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jadi, ketersediaan air pada tanaman harus benar-benar diperhatikan. Jika kekurangan air, bibit akan kering dan akhirnya mati. Sebaliknya, jika kelebihan air, bibit akan busuk. Untuk itu, perlulah dilakukan penyiraman secara teratur dengan kadar air secukupnya, di mana produk yang saya tawarkan ini akan menjadikan jawaban dari permasalahan tersebut. Dengan berbasis teknologi microcontroller, saya akan menawarkan alat penyiraman tanaman otomatis yang dilengkapi dengan sensor kelembapan tanah yang dapat mengetahui apakah keadaan tanah tersebut kering atau lembab, sehingga alat tersebut akan memompa air yang sudah ditambahkan larutan nutrisi pada tangki penyimpanan dan menyalurkannya melalui selang yang sesuai dengan letak tanaman. Jika keadaan tanah kering, maka pompa air akan menyala sehingga penyiraman otomatis akan dilakukan. Sebaliknya, jika keadaan tanah basah atau lembab, maka pompa air akan mati dan tidak ada penyiraman yang dilakukan. Sistem ini juga dapat membantu agar air yang digunakan bisa seefisien mungkin, karena air hanya akan dikeluarkan saat air itu benar-benar dibutuhkan oleh tanaman. Dengan selalu terpenuhinya kebutuhan akan air dan nutrisi, maka tanaman dapat tumbuh, berbuah, dan berkembang dengan baik. Bisnis budidaya tanaman anggrek pun nantinya akan dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Lanjut yang kedua yaitu visi dan misi. Jadi di sini visi produk yang saya buat yaitu selalu mengedepankan mutu dan menghasilkan produk microcontroller yang terjamin kualitasnya. Dan juga misi untuk produk saya itu mampu mengembangkan pemikiran kreatif dan berorientasikan ke depan, serta mampu berinovasi berdasarkan teknologi yang telah ada. Lanjut yang ketiga itu strategi penjualan. Yang pertama itu produk, alat penyiraman tanaman otomatis dengan sensor kelembapan. Yang kedua itu place atau tempat, home industry dikerjakan di rumah sendiri. Lalu yang ketiga yaitu price atau harga, harga menyesuaikan dengan spek produk. Yang terakhir yaitu promotion, jadi di sini saya akan menggunakan iklan di sosial media dan endorsement. Lanjut yang keempat yaitu skema hardware. Dapat dilihat di layar, jadi ketika tanaman dalam keadaan kering, lampu LED kuning akan menyala, lampu LED biru akan mati, pompa air hidup, dan LCD akan menunjukkan nilai dari sensor kelembapan lebih dari 200. Lanjut,
Untuk ketika tanah dalam keadaan basah atau lembab, lampu LED biru akan menyala, lampu LED kuning akan mati, pompa air mati, dan LCD akan menunjukkan nilai dari sensor kelembapan kurang dari 200. Dapat dilihat pada layar. Lanjut yang kelima itu rancangan software. Jadi di sini rancangan software saya menggunakan Arduino IDE. Jadi bisa dilihat pada layar. Lanjut ke nomor 6 yaitu rancangan casing alat. Jadi di sini sudah terdapat rancangan casing alat dari produk saya, di mana ada tampak depan casing. Lalu casing dibuat dengan tambahan panggung agar tidak terkena genangan air saat menyiram. Dan juga untuk lampu berwarna biru yaitu menandakan lampu indikator tanah kering atau basah. Dan juga terdapat bagian atap dibuat setengah bagian agar bisa dibuka untuk memudahkan memantau dan mengambil Arduino. Dan juga terdapat LCD untuk melihat kelembapannya. Lanjut ke yang nomor 7 yaitu rancangan desain. Jadi di sini sudah terdapat rancangan desain dari produk saya, bisa dilihat pada layar, di mana ada sensor kelembapan, ada lampu LED kuning, dan LED biru, di mana LED kuning itu lampu indikator kering, dan juga LED biru itu menandakan lampu indikator basah. Terdapat Arduino Uno, terdapat relay, pompa air, selang air, dan juga tanaman anggrek. Lanjut ke nomor 8 yaitu biaya produksi. Jadi di sini untuk biaya tetap, yang pertama yaitu ada toolset dengan harga 160.000, yang kedua solder elektrik sebanyak 2 buah dengan harga 70.000, yang ketiga meja kerja sebanyak 2 buah dengan harga 340.000, yang keempat digital voltmeter 1 buah dengan harga 24.000, yang kelima itu lampu meja sebanyak 2 buah dengan harga 70.000. Jadi totalnya yaitu 664.000. Lanjut ke biaya variabel. Jadi untuk pertama itu modal Arduino Uno sebanyak 20 buah dengan harga 920.000. Yang kedua soil moisture sensor sebanyak 20 buah dengan harga 160.000. Yang ketiga ada adaptor DC 12 volt sebanyak 20 buah dengan harga 290.000. Yang keempat ada driver relay 5 volt sebanyak 20 buah dengan harga 200.000. Yang kelima kabel jumper Arduino sebanyak 20 set dengan harga 200.000. Dan masih bisa dilihat pada layar. Jadi untuk totalnya itu 6.048.700. Jadi biaya variabel per produknya itu yaitu Rp302.435.000. Lanjut untuk total biaya operasional. Jadi di sini biaya tetapnya itu 664.000 dan biaya variabelnya itu 6.048.700 rupiah. Jadi totalnya 6.712.700 rupiah. Lanjut yang ke-9 yaitu pendapatan dan keuntungan. Jadi di sini pendapatan di mana jumlah produk dikali harga jual. Jadi untuk jumlah produknya 20 dikali 449.000, di mana pendapatan yang saya akan dapati yaitu 8.980.000. Dan juga keuntungannya di mana keuntungan pendapatan dikurangi total biaya operasional. Jadi 8.980.000 dikurang 6.712.700. Jadi keuntungannya itu Rp2.267.300. Lanjut ke nomor 10 yaitu analisa kelayakan usaha. Jadi di sini yang pertama yaitu ada cash flow. Jadi cash flow itu keuntungan ditambah total biaya tetap. Jadi 2.267.300 ditambah 664.000 jadi total cash flow-nya yaitu 2.931.300 rupiah. Yang kedua benefit cost ratio. Jadi di mana benefit cost ratio itu total pendapatan dibagi total biaya operasional. Jadi 8.980.000 dibagi 6.712.700 rupiah. Jadi benefit cost ratio-nya itu 1,34. Lalu yang ketiga itu ada BEP pendapatan. Jadi di mana BEP pendapatan itu biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi harga jual. Jadi totalnya itu untuk BEP pendapatan 2.012.121.021 rupiah. Lalu yang terakhir ada BEP unit, di mana biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Jadi untuk total BEP-nya yaitu 4,5 dibulatkan menjadi 5. Lanjut yang terakhir yaitu ada analisa SWOT. Di mana analisa SWOT ini terdapat faktor-faktor strength, faktor weakness,
faktor opportunities dan faktor threats. Jadi yang pertama ada faktor strength. Yang pertama, bidang usaha yang kami tawarkan ini mengusung konsep kekinian. Dengan baru dibukanya usaha ini, kemungkinan untuk awal penjualan saya akan memberikan berbagai penawaran dan produk menarik untuk menggait customer. Lalu lokasi yang mudah dijangkau dan strategis. Tempat usaha ini saya berlokasi tidak jauh dari pusat kota, sehingga customer yang ingin melihat-lihat toko saya secara langsung tidak akan kewalahan dalam mencari alamatnya. Lalu memiliki toko online, forum pribadi, dan juga kontak delivery order. Tidak hanya pemesanan offline, toko kami ini juga menyediakan pemesanan online melalui e-commerce. Lalu faktor-faktor weakness. Modal untuk mengembangkan usaha masih kurang karena usaha yang saya rancang ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar skala kecil. Lalu yang kedua, kurangnya jumlah pekerja yang dapat berpartisipasi dalam pembuatan teknologi ini hingga selesai, sehingga waktu untuk menyelesaikan pesanan terbilang cukup lama. Lalu yang ketiga, diperlukan penempatan yang tepat dan sebisa mungkin terhindar dari cipratan tanah dan sinar matahari yang terlalu terik agar casing dapat terjaga kualitasnya. Lalu rancangan yang saya buat ini, satu alat hanya bisa memberi menyiram otomatis pada satu deret saja, sehingga jika pembudidaya menggunakan banyak lahan, maka diperlukan alat yang lebih banyak pula, yang dimana akan membutuhkan modal lebih banyak untuk pembuatannya. Lalu untuk faktor opportunities, yang pertama media sosial membantu memperkenalkan produk kepada customer, didukung banyaknya influencer yang sesuai untuk target. Dan yang kedua, perkembangan teknologi dan informasi yang membantu menyebarkan informasi serta memasarkan produk dengan lebih cepat. Dan yang ketiga, hanya dengan modal yang rendah dapat memulai bisnis dengan baik. Karena ditargetkan untuk kebutuhan pasar skala kecil, pastinya usaha yang saya lakukan dari awal dimulai dengan modal yang kecil. Dan yang terakhir, permintaan pasar yang terus-menerus ada, didukung oleh tren tanaman hias anggrek yang semakin diminati khususnya di bidang pandemi seperti ini. Dengan adanya banyak dukungan dan peminat, maka peluang untuk keberhasilan penjualan akan semakin meningkat. Dan yang terakhir yaitu ada faktor traits. Yang pertama, diperlukan pengetahuan yang mumpuni tentang teknologi microcontroller agar bisa menghasilkan produk yang menarik dan terkesan berbeda dengan penjualannya agar dapat bersaing di pasaran. Lalu yang kedua, terdapat pengusaha yang telah mempunyai nama dan menawarkan produk yang pasti lebih murah dibandingkan dengan yang lainnya. Lalu yang ketiga, persaingan yang kuat dengan pengusaha yang menawarkan alat yang lebih canggih, misalnya seperti penyiraman tanaman otomatis yang bisa dikontrol melalui aplikasi, maupun yang bisa menyiram banyak tanaman sekaligus. Yang keempat, harga dari supplier yang tidak menentu, jadi sewaktu-waktu harga bisa semakin mahal. Jadi sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.